dongeng, dan legenda. Legenda hantu Glundung Pringis dari Jawa Indonesia. Hantu Glundung Pringis adalah salah satu makhluk mistis dalam mitologi Jawa yang dikenal menyeramkan, meskipun sebenarnya tidak berbahaya. Glundung Pringis digambarkan sebagai sosok hantu berupa kepala manusia tanpa badan, dengan rambut botak, dan bagian ekornya adalah usus yang menjuntai keluar dari belakang leher. Nama Glundung sendiri berasal dari kata glundung, yang dalam bahasa Jawa berarti sesuatu yang menggelinding. Sesuai dengan cara hantu ini bergerak, menggelinding seperti buah kelapa. Hantu ini disebut pringis karena ia selalu menyeringai. Pringis dalam bahasa Jawa berarti tersenyum atau menyeringai ketika menampakkan dirinya kepada manusia. Senyuman mengerikan ini biasanya diiringi dengan gelindingan tubuhnya yang menghantui malam hari, menambah suasana mencekam. Meskipun tampak menakutkan, Glundung Pringis sebenarnya tidak bermaksud melukai manusia. Ia hanya bertujuan menakut-nakuti orang yang tidak waspada, khususnya mereka yang sedang sendirian di malam hari. Namun, banyak orang yang pernah melihat Glundung Pringis akan terperanjat ketakutan. Jika kejiwaan seseorang tidak kuat, mereka bisa jatuh sakit karena syok atau ketakutan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kehadiran hantu ini lebih kepada dampak psikologisnya daripada ancaman fisik. Cerita rakyat tentang Glundung Pringis sering diceritakan untuk memperingatkan orang agar tidak bepergian sendirian di malam hari, terutama di tempat-tempat yang gelap dan sepi. Legenda ini juga dijadikan sebagai kisah pengingat agar seseorang selalu berhati-hati dan menjaga adab ketika berada di luar rumah pada waktu-waktu tertentu, terutama saat malam hari. Beberapa kisah juga mengatakan bahwa Glundung Pringis sering muncul di sekitar kuburan atau di jalan-jalan desa yang jarang dilalui orang. Meski tidak pernah menyakiti secara langsung, banyak orang percaya bahwa melihat Glundung Pringis bisa mendatangkan sial atau nasib buruk, terutama jika seseorang terlalu takut atau merasa terganggu oleh penampakannya. Secara budaya, legenda ini merupakan salah satu dari sekian banyak cerita hantu di Jawa yang merefleksikan rasa takut manusia terhadap hal-hal gaib dan tak terjelaskan, serta kepercayaan bahwa ada dunia lain yang bisa berinteraksi dengan dunia manusia. Dalam konteks budaya Jawa, legenda seperti Glundung Pringis seringkali berkaitan dengan pemahaman kosmologis masyarakat yang mempercayai adanya interaksi antara dunia fisik dan metafisik. Meskipun cerita ini mungkin tampak hanya sebagai kisah menakut-nakuti, ada pesan moral dan nilai sosial yang sering tersembunyi di baliknya. Berikut beberapa aspek yang berkaitan dengan legenda ini. 1. Nilai moral dan adab. Legenda Glundung Pringis mengajarkan pentingnya menjaga adab dan tata krama, terutama ketika berada di luar rumah pada malam hari. Dalam budaya Jawa, terdapat pantangan-pantangan yang tidak tertulis, seperti larangan keluar malam tanpa alasan yang jelas atau melewati tempat-tempat angker tanpa permisi. Mengabaikan pantangan ini dipercaya dapat membuka peluang bagi makhluk halus untuk menampakkan diri atau bahkan mengganggu. Hantu seperti Glundung Pringis adalah representasi dari konsekuensi bagi mereka yang sembrono dan kurang menghormati lingkungan sekitar, terutama tempat-tempat yang dianggap keramat. Orang-orang tua sering menceritakan kisah ini kepada anak-anak sebagai cara untuk mengajarkan agar mereka lebih berhati-hati dan tidak sembarangan di tempat-tempat tertentu. 2. Hubungan dengan tempat angker. Seperti banyak cerita hantu dalam budaya Jawa, Glundung Pringis sering dikaitkan dengan tempat-tempat yang dianggap angker, seperti kuburan, hutan, atau persimpangan jalan yang jarang dilalui. Tempat-tempat ini diyakini sebagai lokasi pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam beberapa versi cerita, Glundung Pringis hanya muncul di daerah tertentu dan pada waktu-waktu yang sangat spesifik, seperti saat malam tiba atau menjelang tengah malam. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, kuburan bukan hanya tempat peristirahatan terakhir bagi jasad manusia, melainkan juga diyakini sebagai tempat berkumpulnya arwah-arwah dan makhluk gaib lainnya. Oleh karena itu, kehadiran Glundung Pringis di dekat kuburan sering dikaitkan dengan arwah gentayangan yang belum menemukan kedamaian. 3. Pengaruh psikologis. Ketakutan yang timbul akibat penampakan Glundung Pringis memiliki dampak psikologis yang besar. Orang yang melihat hantu ini cenderung mengalami trauma, syok, bahkan sakit fisik karena ketakutan. Hal ini sejalan dengan kepercayaan tradisional Jawa yang memandang kesehatan fisik dan mental sebagai sesuatu yang saling berkaitan.
Ketakutan yang mendalam, menurut kepercayaan ini, dapat menyebabkan gangguan fisik seperti demam atau penyakit lain. Masyarakat Jawa mengenal konsep ketempelan, yaitu ketika seseorang mengalami gangguan dari makhluk halus sehingga merasa sakit, lemah, atau linglung. Dalam konteks gelundung pringis, jika seseorang sangat takut dan tidak segera mencari perlindungan, maka ia bisa saja ketempelan energi negatif yang dibawa oleh hantu tersebut. Simbolisme kepala dan ekor. Gelundung pringis yang hanya berupa kepala dengan usus yang menjuntai memiliki simbolisme yang mendalam dalam budaya Jawa. Kepala, sebagai pusat dari pikiran dan kesadaran, bisa dianggap sebagai representasi dari jiwa yang tersesat atau arwah yang belum sempurna. Kehilangan tubuh bisa diartikan sebagai bentuk dari jiwa yang tidak lengkap, seperti arwah yang belum mencapai ketenangan atau kebebasan dari dunia. Ekor berupa usus yang menjuntai juga menggambarkan sesuatu yang belum selesai atau terputus dari kehidupannya. Ada kemungkinan bahwa sosok ini mewakili jiwa seseorang yang meninggal dalam keadaan tragis atau tidak wajar, sehingga arwahnya belum bisa beristirahat dengan damai. Dalam beberapa cerita, gelundung pringis diyakini sebagai arwah penasaran yang kematiannya belum terungkap atau belum mendapatkan pengakuan. 5. Perkembangan legenda dalam masyarakat modern. Seiring perkembangan zaman, kisah gelundung pringis mulai memudar, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Namun, di beberapa daerah pedesaan, cerita ini masih hidup dan disampaikan secara turun-temurun. Meski teknologi dan logika modern telah mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hal-hal mistis, legenda seperti ini tetap menarik bagi banyak orang, terutama dalam konteks cerita rakyat dan budaya lokal. Di zaman modern, cerita gelundung pringis kadang muncul dalam diskusi tentang fenomena paranormal atau dalam film-film horor yang mengambil inspirasi dari mitologi Jawa. Dengan cara ini, legenda ini terus dihidupkan dan dipelajari kembali, meski dalam bentuk yang mungkin berbeda dari versi aslinya. Kesimpulan, legenda gelundung pringis adalah salah satu dari sekian banyak cerita mistis dari Jawa yang mengajarkan nilai-nilai moral serta memberikan wawasan tentang kepercayaan masyarakat terhadap dunia gaib. Meskipun tidak secara fisik berbahaya, hantu ini membawa dampak psikologis yang kuat bagi orang-orang yang melihatnya. Kisah ini juga berfungsi sebagai pengingat agar masyarakat selalu berhati-hati, menghormati lingkungan, dan tidak sembarangan melanggar norma yang telah ditetapkan, terutama ketika berurusan dengan hal-hal yang tidak terlihat.